Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini akan saya ajarkan bagaimana membuat sebuah grid system. Ya, jadi usahakan kalau kita membuat sebuah desain itu kita buat grid systemnya, jangan asal desain aja, tapi harus ada gridnya supaya nanti kalau kita membuat desain atau layout akan konsisten dan terukur dan rapi. Terutama kalau kita membuat layout yang menggunakan banyak halaman, itu perlu adanya kerapian dan kekonsistenan yang terukur, maka kita membuat grid system di sini. Nah, untuk file silakan buka file yang berasal dari tutorial sebelumnya. Jika kita lanjutkan, langsung aja dibuka, kemudian klik di master ya. Kita akan membuat pengaturan grid system itu di master dokumen. Jadi bukan di dokumen halaman ini ya, tapi harusnya di master dokumen. Oke, sekarang kita klik aja, pastikan klik 2 kali masternya. Kemudian kita buat grid systemnya. Ya sebenarnya berupa garis-garis aja ya, garis-garis pertolongan. Kita gunakan grid system itu, kita menggunakan bantuan garis-garis pertolongan yang kita buat menggunakan menu layout ya. Di sini kita klik menu layout. Nah, kita membuat grid system dengan bantuan garis guide ya, yang berasal dari ruler guide ini. Kita buka aja grid guide. Nah, klik aja grid guide. Nah, di sini akan muncul menu grid guide. Kemudian nanti di sini ada option ya, pilihannya fit guide. Itu nanti kita bisa milih margin atau page. Kemudian juga ada preview di sini kalau kita mau lihat langsung bagaimana hasilnya. Oke, sekarang kita buat aja, langsung kita buat. Nanti optionnya ini kita buat ini page. Kemudian row itu kita isi aja jumlahnya, misalnya ada 10 ya. Nah, kemudian ini fit guide-nya saya pilih margin saja, margin. Kemudian gutternya kita buat 4,233, sama sini juga 4,233. Ini ukuran defaultnya gutternya InDesign. Kemudian kolomnya kita buat aja misalnya 2 ya. Nah, di sini kita bisa langsung melihat hasilnya ya. Kemudian kalau sudah, kita oke. Nah, kita cek pada dokumen yang ada, semuanya akan sudah muncul gridnya seperti ini. Kemudian kita juga akan menambahkan satu lagi grid untuk mengatur ukuran ketinggian nomor halaman ya, untuk menentukan di mana letak nomor halamannya, ketinggiannya. Kalau yang ini kita bisa ambil dari ruler ini ya, dari penggaris ini. Kalau kita klik dan kita tarik, kita drag, sini akan muncul garis guide-nya ini. Kita bisa letakkan kira-kira di mana posisi untuk nomor halaman yang akan kita buat nanti. Nah, di sini ya, ini kita kira-kira tidak apa-apa. Atau di sini sebenarnya ada ukurannya, ada pengukuran di sini, semuanya bisa diukur. Ya, kira-kira kita buat hampir sama dengan ini ya, 4,233. Nah, di sini sudah jadi untuk gridnya. Nanti untuk ukuran berbeda, kita bisa membuat grid yang berbeda pula. Nah, kita bisa juga kombinasikan antara ini, misalnya 2 kolom ya, kita kombinasikan 2 kolom dengan 3 kolom. Kita bisa menambahkan, kita bisa mengubah, misalnya ini guide-nya kita lebih tambahi 1 kolom lagi menjadi 3 kolom untuk
gridnya ya. Caranya adalah ya kita buka lagi layout, kita buka di sama menu yang sama ya, create guide, kemudian kita atur lagi di sini. Jadi kita atur ya, sebelumnya pastikan di master dulu ya, ini ke master dulu, kita atur create guide-nya. Nah, kita bisa menghilangkan yang semula sudah kita buat. Kalau kita mau mengubahnya, nanti kita tinggal klik di sini ada remove existing role guide ya. Baik, sekarang kita atur lagi di sini 10, kolomnya kita buat 3, ini sama 4,233 dan sama ya 4,233. Review ininya di margin fit guide nya. Nah, kita lihat sini lebih detail lagi ya, 3 kolom. Nanti kalau kita buat seperti ini, maka kita akan bisa membuat layoutnya itu 1 kolom, 2 kolom, dan 3 kolom. Nanti akan kita gunakan bagaimana menggunakannya ya. Saya kasih tutorial bagaimana cara menggunakannya ya. Oke, sekarang kita klik OK. Nah, sekarang ini di dokumen sudah menjadi seperti ini. Sekarang kita mencoba mengisi atau menggunakan bagaimana cara menggunakan guide atau grid system yang sudah kita buat ini. Ya, ini saya bisa menggunakan tool ya, rectangular tool di sini. Ya, untuk simulasi bagaimana nanti penempatan naskah ya, dan gambarnya ya. Ini hanya simulasinya. Kita bisa atur untuk warnanya, kita buat hitam aja, fillnya yang hitam. Ini di sini kita lihat ini seperti di Photoshop ya, ada fill dan stroke-nya ya, warnanya di mana kita bisa milih. Kalau kita ubah, klik di sini, kita swap di sini. Semula tadi garisnya yang hitam, isinya kosong, sekarang kita balik, isinya hitam, garisnya kosong. Nah, sekarang kita coba kita buat di sini, misalnya kita buat untuk 1 kolom seperti ini. Ini kita membuat sebuah isian 1 kolom, kemudian kalau kita buat 2 kolom itu seperti ini ya, 2 kolom. Kemudian kalau kita membuat isian untuk 3 kolom, bisa buat seperti ini. Nah, kita lihat bagaimana penempatannya itu pada garis-garis grid system yang kita buat itu ya. Kita lihat nah seperti ini. Dan kita juga bisa ngisi lagi sesuai dengan kolom-kolom yang ada pada grid system ini. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana pengaturan ini menjadi rapi karena sudah terbantukan oleh grid system yang kita buat. Kita bisa lihat, kita bisa menyembunyikan dulu garis-garis grid system ini supaya kita lihat hasilnya lebih jelas dengan mengklik dulu di luar sini mouse-nya, kemudian kita pencet kita pencet keyboard huruf W. Nah, yang kita lihat di sini gimana pengaturannya. Kita lihat ada kanal-kanal di sini. Ini simulasi ya. Ini bisa, yang blok ini bisa nanti naskah atau gambar ya, atau gabungan naskah dan gambar seperti ini. Nah, untuk pengaplikasian grid system ini kalian bisa berlatih ini ya, mengatur, mengisi kotak-kotak ini ya, simulasi dari naskah ini, tapi harus dipastikan ini tepat pada gridnya ya, jangan sampai nabrak-nabrak grid ya. Pastikan seperti ini ya, ini yang benar, kita harus pas pada gridnya. Nah, yang salah ya, saya kasih contoh yang salah ya, misalnya ya, yang salah itu misalnya membuat grid tapi seperti ini misalnya, atau misalnya seperti ini ya.
kita lihat yang bawah ini kan keluar dari gridnya, ini keluar dari garis guide-nya ini ya, ini keluar, yang ini malah lebih kecil dari garis ini, tidak pas ya. Ya, tidak pas itu melencengnya ini bisa keluar dari gridnya atau malah di dalam gridnya ini tidak pas pada garisnya. Kalau kita lihat, kita preview, kita bersihkan gridnya, akan muncul, nah desainnya nggak rapi ya. Kita bandingkan dengan yang sini kan rapi ini. Nah, untuk merapikannya berarti kita munculkan dulu gridnya dengan klik W lagi di keyboard, kemudian kita rapikan pas pada ya ini kanal-kanal yang sudah ada, yang muncul seperti ada kanalnya ya, karena kita buat grid sistemnya. Nah, grid system itu sendiri sebenarnya kalau kita membuat rumah ibaratnya adalah fondasinya ya, jadi gambar tekniknya itu ya. Jadi kalau kita membuat rumah tanpa ada gambaran yang jelas pada gambar tekniknya, nanti akan terjadi kesemrawutan ya. Di sini dengan adanya grid system, kita lihat akan lebih rapi dalam hal penataan ya, layoutnya ya, karena kita memang membuat layout itu harus benar-benar paham tentang grid system ini. Nah, nanti kalian bisa belajar seperti ini, membuat 2-3 kolom, gabungan 1-2-3 kolom ini ya sebanyak-banyaknya ya. Itu kalau nanti kalian sudah memahami, nanti akan lebih mudah nanti dalam layout, bisa lebih rapi gitu ya. Ya, demikian untuk pengaturan grid system dan pengaplikasiannya. Nah, silakan untuk dipahami dan dipelajari. Ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.